Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Saputra, NPM 246160. Program studi S1 Manajemen. Kelas D. Di sini saya akan menyampaikan materi matematika, ekonomi, dan bisnis yang dimana materi tersebut adalah tugas proyek dari dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto SEMM. Seperti yang sudah Bapak jelaskan selama perkuliahan ini, terdapat 4 materi, yaitu deret, fungsi linear, diferensial, dan integral. Sebelum saya menjelaskan apa itu deret itu terdapat 4 pola perubahan bilangan pada suku, yaitu deret hitung, deret ukur, deret dalam ekonomi, dan deret ukur dalam bisnis. Jadi, deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sementara bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi deret hitung. Deret hitung itu sendiri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Dan bilangan yang membedakan suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu silsilah antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Tangan rumus, di mana A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Jika Sn belum diketahui, kita menggunakan rumus yang berbeda. Rumus yang kita gunakan adalah, contoh yang pertama, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pembedanya 5. 83, 73, 63, 53, 43, 33, pembedanya adalah min 10. Yang ketiga, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, pembedanya adalah 2. Yang kedua, deret ukur dalam ekonomi. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Keterangan rumus deret ukur. Keterangan rumus deret ukur, di mana A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Keterangan deret ukur dalam bisnis, di mana F adalah jumlah di masa, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Materi selanjutnya adalah fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan sistematis yang menyatakan hubungan ketergantungan hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain, dan sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah variabel koefisien konstanta. Variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi mencerminkan atau mewakilkan faktor tersebut dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Sementara koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan letak di depan suatu variabel dan sebuah fungsi. Dan konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Di dalam ekonomi bisnis, fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Dua variabel ekonomi atau lebih yang sangat berhubungan seringkali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linear. Beberapa fungsi hubungan linear dalam penerapan ekonomi. Yang pertama, fungsi permintaan. Yang kedua, fungsi penawaran. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Fungsi nonlinear adalah fungsi yang pangkat dalam variabelnya lebih dari satu. Selanjutnya, materi diferensial pada elastisitas.
Diferensial pada elastisitas terdapat beberapa kaidah di diferensial. Yang pertama, kaidah konstan. Yang kedua, kaidah linear. Yang ketiga, kaidah pangkat. Yang keempat, kaidah perjumlahan dan pengurangan. Yang kelima, kaidah perkalian. Dan yang terakhir, kaidah hasil bagi. Selanjutnya, materi diferensial elastisitas permintaan. Diferensial pada elastisitas permintaan ialah suatu konvensi yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan nyatakan KD FV, maka elastisitasnya adalah, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, materi terakhir adalah integral. Terdapat dua jenis integral, yaitu integral tak tertentu. Adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dan fungsinya diketahui. Keterangan rumus. K adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumus ini tanda integralnya adalah fx. Dx adalah diferensial dari fx. Fx disebut integran dan dx disebut diferensial. Fx adalah integral partikular. Dan yang kedua, integral tertentu. Integral tertentu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.